Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael. Saya berasal dari Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu cara menyelesaikan permasalahan pemrograman linear dengan menggunakan metode dua fase. Langsung saja kita ke permasalahannya. Pemerintah menghimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker akibat COVID-19 yang berkelanjutan. Karena penggunaan masker terus meningkat, maka dari itu PT Maskeria akan memproduksi dua tipe masker. Tipe A terbuat dari 3 meter kain katun dan 4 meter kain nilon. Pembuatan masker tipe B menggunakan 1 meter kain katun dan 3 meter kain nilon. Pembuatan masker tipe A dibutuhkan waktu 1 jam dan masker tipe B selama 2 jam. Kedua kain tersebut diolah menjadi masker dengan komposisi tepat 3 meter kain katun dan minimal 6 meter kain nilon, serta jam kerja maksimal selama 4 jam. Jika harga masker tipe A dan tipe B berturut-turut $4 dan $1, berapakah banyak dari tiap jenis masker yang harus diproduksi untuk mencapai pendapatan minimum? Kita misalkan masker tipe A sebagai X1 dan masker tipe B sebagai X2. Demikian juga kita buat fungsi tujuannya, minimalkan Z sama dengan 4X1 tambah X2 dengan fungsi kendala X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 4, 4X1 tambah 3X2 lebih dari atau sama dengan 6, 3X1 tambah X2 sama dengan 3, dan dengan X1 serta X2 lebih besar dari sama dengan 0. Setelah itu, kita tambahkan variabel slack pada pertidaksamaan kurang dari sama dengan pada kendala dan kurangkan variabel exit pada pertidaksamaan yang berupa lebih dari sama dengan pada fungsi kendala. Kemudian tambahkan variabel artifisial. Setelah selesai menambahkan variabel artifisial, barulah kita masuk ke fase 1. Pada fase 1 ini, kita akan meminimalkan fungsi W-aksen, yaitu variabel artifisial 1 ditambah variabel artifisial 2. Fungsi tujuan tersebut juga bisa ditulis sebagai W-aksen dikurang A1 dikurang A2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menghilangkan variabel artifisial dari fungsi tujuan tersebut, sehingga kita tambahkan dengan fungsi kendala yang memiliki variabel artifisial. Maka jadilah W-aksen dikurang 7X1 ditambah 4X2 dikurang E2 sama dengan 9. Masuk di iterasi 1. Di tabel ini sudah dimasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala yang tadi. Kemudian untuk mengoptimalkannya, kita lihat pada baris W-aksen mana positif yang terbesar. Nah, di situ 7. 7 itu berada pada kolom X1. Berarti kolom X1 ini, X1 tepatnya, akan dibuat menjadi basis. Untuk melihat variabel basis mana yang akan digantikan, kita lihat pada tabel yang di bawah. Di situ rasio yang terkecil dan positif adalah A3. Berarti X1 akan mengganti baris A3. Setelah itu kita lakukan operasi baris dan akan didapatkanlah tabel berikut. Kita masuk pada iterasi yang kedua. Kita akan menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, yang paling tinggi positifnya pada baris W-aksen adalah kolom X2. Jadi X2 akan masuk basis. Menggantikan basis yang mana? Kita akan lihat pada tabel berikut. Kita lihat yang rasionya positif paling kecil. Nah, di A2. Berarti
akan menggantikan basis A2. Lalu kita lakukan operasi baris lagi. Kemudian kita akan mendapatkan tabel berikut. Nah, karena sudah optimal, kita bisa memasuki fase 2. Di fase kedua ini, barulah kita menggunakan fungsi tujuan yang asli. Fungsi tujuan ini bisa diubah menjadi bentuk yang ini. Setelah itu, min 4 dan min 1 ini akan kita eliminasi dengan menggunakan operasi baris, menggunakan X1 dan X2. Dari situ kita dapatkan tabel ini. Tapi karena kolom E2 di baris Z masih ada 1/5, belum negatif atau 0, maka kita mesti melakukan lagi seperti iterasi 1 maupun iterasi 2. Kita akan mengganti basis S1 karena dia yang paling kecil rasionya dan positif. Berikutnya kita lakukan langkah-langkah ini. Akhirnya kita sudah sampai pada jawaban yang paling optimal. Dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan akhir. Sekian penjelasan saya tentang metode 2 fase. Silakan like video ini jika suka dan subscribe jika ingin mendapatkan pemberitahuan terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.